tentang kondisi terkini sesuai dengan Vikon yang disampaikan rapat kementerian terkait bersama dengan para kepala daerah seluruh Indonesia melalui Vikon kemarin, rapat secara virtual. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada kita semua terkait dengan kondisi terkini. Ada aksi demo oleh beberapa kelompok yang menolak persetujuan bersama DPR dan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa sesungguhnya adik-adik pemuda kita mereka belum membaca secara lengkap isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Pasal demi pasal sebenarnya belum dibaca secara lengkap. Mereka hanya mendapat informasi via WA, via SMS, dan sebenarnya informasi itu terbalik, tidak benar, tidak sesuai dengan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disepakati bersama antara pemerintah bersama dengan DPR RI. Kita semua diminta untuk ikut serta meluruskan informasi ini. Jangan sampai masyarakat terprovokasi dengan informasi-informasi yang tidak benar. Dikatakan misalkan bahwa tidak ada cuti, padahal sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada cuti, termasuk cuti hamil dan cuti tahunan. Ini pembalikan fakta, pembohongan fakta yang dilakukan oleh sekelompok orang di Jakarta, kemudian menyebar sampai ke daerah-daerah. Juga dikatakan tidak ada pesangon, padahal ternyata ada pesangon. Jadi ini sebenarnya sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. Karena itu kita cegah, tidak boleh ada aksi demo di tengah-tengah pandemi. Kita semua diminta untuk mempelajari secara seksama Undang-Undang Cipta Kerja tersebut supaya kita dapat meluruskan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak mahasiswa, kepada anak-anak pemuda-pemudi kita di lingkungan kita masing-masing, bahwa sebenarnya yang disampaikan itu keliru. Karena Undang-Undang Cipta Karya tidak seperti itu. Pasal demi pasal harusnya mereka baca secara lengkap, dan ternyata informasi yang beredar di kalangan pemuda tidak seperti yang sebenarnya. Saya minta kepada kita semua untuk membantu pemerintah meluruskan informasi, menyampaikan pemberitaan-pemberitaan yang benar, tidak lalu kemudian membalikkan fakta, karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Stabilitas keamanan harus kita jaga. Negeri ini harus selalu aman. Pesan Bapak Presiden dalam rapat secara virtual yang kemarin bersama dengan Forkopimda sangat-sangat tegas. Presiden menyampaikan bahwa ini ada upaya untuk merongrong pemerintah. Karena itu kita semua diminta untuk meluruskan, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Saya ingin tambahkan satu terakhir terkait dengan aksi demo oleh beberapa anak muda kita, baik di Ambon ataupun di Semlaki. Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan dukungan. Saya ulangi, atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan dukungan kepada semua pihak yang mau untuk daerah ini maju, termasuk untuk penegakan hukum. Semua proses penegakan hukum dalam rangka memastikan dan memberantas korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saya dukung. Tentu saja harus disertai dengan bukti yang cukup. Tapi kalau ternyata ada di antara kita yang menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri, saya dukung adik-adik mahasiswa, saya dukung pemuda untuk kita berantas. Negeri ini harus bebas dari korupsi. Kita berikan kesempatan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat. Laporan apa saja silahkan. Dan saya sudah mengkomunikasikan dengan kejaksaan dan dengan kepolisian untuk harus dilakukan penyelidikan.
tidak boleh didiamkan, sebab kalau didiamkan ini akan menjadi bom waktu. Sebaiknya dilakukan penyelidikan. Kalau ada masalah, siapa yang bersalah, dia bertanggung jawab. Setiap kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan, termasuk bila ada praktek, ada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian negara, maka kita harus bertanggung jawab di mata hukum tanpa pandang bulu. Karena itu saya dukung upaya mahasiswa Himapel di Ambon atau dari mana saja yang mau demo untuk memberantas korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya dukung. Silakan. Hendaknya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat pagi dan shalom.